Oh ya, selain dua sektor ini, ada juga tim yang dipercaya, yang bertanggung jawab untuk keluarga tidak dapat menggunakan bagian dari uang yang dimasukkan ke dalam kepercayaan keluarga untuk investasi dan manajemen. Tama terkejut dan menunjuk ke barisan orang yang berlutut dan bersujud di tanah dan membuka mulutnya dan bertanya, apakah orang-orang ini tidak melakukan apa-apa? Maher Renza menggelengkan kepalanya dan berkata, jika keluarga Renza yang bertanggung jawab atas mereka, saya khawatir itu akan runtuh sejak lama. Mereka semua tergantung, ada wakil ketua, manajer umum, direktur. Tetapi bisnis dan keputusan sebenarnya tidak membutuhkan mereka untuk bertanggung jawab. Keputusan kecil diputuskan secara internal oleh tim manajer, keputusan besar pada dasarnya dibuat oleh saya. Tetapi di masa depan, terserah Anda untuk membuat keputusan. Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, karena orang-orang ini tidak banyak berguna, maka singkirkan saja mereka semua dari grup Renza, hilangkan pandangan, hilangkan pikiran. Kowoto hampir tersandung saat Andre mendengar ini, langsung bangkit dan bertanya begitu saja. Tama, kau akan membawa kami kemana? Tama berkata, jangan khawatir, tidak akan membiarkan kalian pergi jauh. Mengatakan itu, dia menambahkan, apakah kalian tidak suka memakai pakaian berkabung? Karena Anda sangat berbakti, saya akan meminta orang memasang beberapa rumah sederhana untuk Anda di kaki Gunung DR, dan kalian semua yang berusia 18 tahun atau lebih, atau yang tidak lagi bersekolah, salah satu dari kalian akan tinggal di sini untuk mengamati dengan baik perkabungan bagi leluhur keluarga Renza selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, saya akan meminta orang-orang memasang belenggu elektronik pada Anda, memantau lokasi Anda selama 24 jam, tidak ada yang diizinkan meninggalkan DR setengah langkah. Begitu Martin mendengar ini, seluruh orang hampir pingsan, acak-acakan dan tak berdaya meratap. Tama, kamu tidak bisa begitu kejam. Aku sepupumu, cucu tertua dari keluarga Renza. Anda tidak bisa memenjarakan saya di Gunung DR. Tama menganggukkan kepalanya dan berbicara. Orang-orang mengatakan bahwa pistol mengenai burung, IQ-mu ini benar-benar agak mengkhawatirkan. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Chen Sucipto, kebetulan kamu akan segera pergi ke Madagaskar untuk menjadi tuan tanah. Ketika saatnya tiba, bawa orang ini dan biarkan dia menjadi pekerja lamamu selama 3 tahun. Setelah mendengar ini, Martin langsung menangis dan menangis. Tama, aku bersedia terus berkabung untuk leluhurku di Gunung DR. Saya putra dan cucu tertua, bagaimana saya bisa absen dari berkabung? Tama melambaikan tangannya, jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Berkabung dapat diselesaikan tanpa Anda di sini untuk mempermalukan, wajah leluhur tua juga terlihat lebih baik. Setelah itu, dia berkata dengan suara dingin, Martin, mulai sekarang, jika kamu menawar lagi, aku akan mengubah 3 tahun menjadi 6. Martin meratap dan ambruk ke tanah di tempat. Hati Andre sakit untuk putranya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jadi dia buru-buru bertanya, kamu membiarkan kami tinggal di sini untuk mengamati berkabung untuk leluhur tua selama 3 tahun? Bagaimana dengan makanan dan minuman kami? Tama berkata dengan acuh tak acuh, makanan dan minuman Anda, saya akan meminta orang mengirimkannya kepada Anda secara teratur. Andre bertanya lagi, lalu bagaimana jika kita sakit? Tama berkata tanpa ekspresi, ketika kamu sakit, aku akan mengatur agar para dokter dari rumah sakit keluarga Renza datang ke rumahmu untuk merawatmu. Jika ada di antara kalian yang sakit parah dan membutuhkan pembedahan atau rawat inap, saya akan membangunkan Anda rumah sakit lapangan di kaki Gunung DR. Singkatnya, dalam 3 tahun ke depan, bahkan jika langit runtuh, tanpa izinku, kamu tidak bisa meninggalkan DR bahkan untuk sedetik pun. Anggota keluarga Renza yang berlutut tidak menyangka Tama begitu kejam. Mereka semua adalah anggota keluarga, semua putra pertama, dan cucu.
dia ingin memenjarakan mereka semua di Gunung DR dan memaksa mereka untuk mengamati berkabung untuk leluhur mereka selama 3 tahun. Bagi orang kaya yang terbiasa menikmati diri sendiri, bahkan 3 hari tidak dapat diterima, apalagi 3 tahun. Jadi, orang-orang buru-buru memandang Maherenza dan menunggunya mengucapkan kata yang baik untuk mereka. Maherenza menatap mata menyedihkan dari orang-orang ini dan merasakan belas kasih di dalam hatinya. Dia memang mendukung Tama untuk menghukum putra dan cucu yang tidak berdaya ini dengan benar, tetapi dia tidak berharap dia bermain begitu keras begitu dia mulai. Jadi, dia tidak bisa tidak berkata kepadanya, "Tama, membuat mereka mengamati berkabung untuk leluhur mereka memang hukuman yang baik, tetapi 3 tahun, bukankah itu terlalu lama?" Panjang, Tama dengan serius berkata, "Jangan lupa, ide apa yang mereka mainkan satu persatu? Mereka diam-diam membeli pakaian berkabung tanpa berkomunikasi dengan Anda, jelas ingin menunggu sampai hari ini ketika Anda berhadapan muka dengan Yoshua dan kemudian berbalik melawan Anda. Ini untuk membunuhmu dan kemudian menginjak mayatmu untuk bergabung dengan musuh setelah kamu mati? Apakah menurut Anda hukuman 3 tahun berkabung terlalu lama untuk orang seperti itu?" Ekspresi Maherenza tiba-tiba tersentak. Dia juga memahami kebenaran ini. Hanya saja, dia sengaja tidak memikirkan level ini. Tetapi jika kita benar-benar memahaminya, kebenaran sebenarnya adalah apa yang dikatakan Tama. Andre berkata sambil menangis pada saat ini, "Ayah, kami benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Kamu tidak boleh salah paham, Ayah." Yang lain juga memohon, berharap lelaki tua itu tidak terpengaruh oleh kata-kata Tama. Tetapi Maherenza menghela nafas panjang, melambaikan tangannya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya semakin tua, hati saya lebih lembut, dan saya semakin feminin. Lupakan saja, terserah." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Tama, "Tama, 3 tahun atau 5 tahun, semuanya terserah padamu." Tama mengangguk, berkata dengan ringan, "Diterima, jangan katakan sepatah kata pun." Mereka yang tidak menerima memiliki pilihan kedua, yaitu melakukan hal yang sama seperti Martin dan pergi ke Madagaskar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera menutup mulut mereka. Pada saat seperti ini, tidak ada yang berani menyentuh nasib buruk Tama. Karena, dia bukan hanya kepala keluarga Renza, tetapi juga penguasa baru front kataklismik. Dengan kekuatan komprehensifnya di sini, tidak ada yang berani menentangnya. Melihat bahwa orang-orang ini sejujur burung puyuh, Tama mengangguk puas dan berbicara, "Karena kalian semua tidak memiliki pendapat, maka 3 tahun akan dimulai dari hari ini." Bagi Tama, kelompok anggota keluarga Renza yang berlutut ini tidak ada artinya bagi keluarga Renza. Kelompok orang ini memiliki sedikit kemampuan dan sedikit kontribusi, sama seperti generasi kedua keluarga kaya pecundang kaya yang mereka pikirkan hanyalah, apa yang bisa mereka lakukan, makan apa ya, apa yang tidak cukup. Tidak banyak kemampuan tetapi sepanjang hari dan malam dihabiskan di mana-mana berpura-pura menjadi sesuatu. Orang tua itu biasa menjilat betisnya, bahkan jika dia tahu bahwa orang-orang ini tidak mampu, tetapi juga berpikir bahwa mereka adalah garis keturunan mereka sendiri, tentu saja, untuk dimanjakan dan dirawat dengan baik. Tapi menurut Tama, kelompok orang ini benar-benar lubang keluarga Renza. Dan, atau sekelompok bajingan tak bertulang. Setelah dia mengambil alih keluarga Renza, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari cara untuk membuat orang-orang ini menjauh dari posisinya masing-masing sehingga mereka tidak bertindak sembarangan. Tapi, bagaimanapun, orang-orang ini adalah garis keturunan keluarga Renza, adalah putra dan cucu pertama. Jika mereka tidak membuat kesalahan besar, ingin menyentak mereka tidaklah mudah. Jika goncangan kuat, saya khawatir itu akan memicu penolakan semua orang di keluarga Renza, dan bahkan dunia luar akan mendapatkan indera yang sangat buruk.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.